Mau bayar air nggak ada duitnya. Minjem dulu ke yang buat bayaran sekolah. Ntar masukin ke air, ntar yang bayaran sekolah tutup lagi buat yang lain nyari lagi gitu. Ini Nurwendah, usianya 49 tahun. Ia bekerja sebagai pencuci baju dan tinggal bersama suami serta 3 anaknya di Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini, tempat tinggalnya belum teraliri air dari Pamjaya. Ia juga tidak punya sumur bor, jadi harus menyelang air tiap 1 hari sekali dari tetangga yang memilikinya. Selama 30 menit menyelang, ia harus mengisi seluruh embernya agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama 1 hari penuh. Beres masak, berangkat nganterin bocah, udah beres nganterin, berangkat lagi nyuci kuli, ntar udah beres kuli pulang, bantuin lagi bapaknya, udah nyelang baru istirahat. Air hasil menyelang digunakan untuk kebutuhan MCK. Sedangkan untuk memasak dan minum, Nurwendah masih harus membeli air dorong dan galon isi ulang. Tiap bulannya, ia harus menghabiskan 10% dari total penghasilan keluarga yang sekitar 5 juta rupiah untuk membeli air. Di tengah keterbatasan ini, Nurwendah harus memastikan kebutuhan air di rumah selalu terpenuhi. Apalagi, suaminya bekerja sebagai penjual kue keliling. Tanpa air, ia tidak bisa berdagang. Artinya, pemasukan utama akan berkurang. Semua yang handle itu saya. Si bapak mah nggak tahu. Si bapak mah yang penting dagang aja berangkat. Kalau nggak ada air, ya udah nggak dagang. Tidak hanya Nurwendah, tetangganya, Okti, yang sudah memiliki sumur bor pun masih kesulitan mengakses air bersih. Air ini hanya cuma bisa dipakai untuk MCK aja, mandi, nyuci, sama kita buang air ya MCK. Ya karena dia kan nggak bersih ya. Kalau kita andepin aja dia akan menghitam begini, berarti kalau seandainya kita minum pasti nggak bagus buat tubuh juga kan ya. Demi memenuhi kebutuhan air keluarganya, Okti juga harus membeli air dorong untuk memasak. Namun, penjual air keliling ini seringkali susah ditemukan. Iya, saya mau beli air, nggak punya air. Biasanya masuk sih nggak masuk si Mamang. Krisis air bersih nggak hanya dialami warga Kalideres. Dengan populasi Jakarta sekitar 11 juta penduduk, kebutuhan air di kota ini melampaui kapasitas yang tersedia. Pencemaran juga membuat air tanah tak layak konsumsi di sejumlah wilayah. Sayangnya, akses terhadap jaringan Pamjaya sendiri belum merata. Hingga 2025, baru sekitar 82% warga Jakarta yang terlayani. Padahal, hak atas air bersih dijamin dalam undang-undang. Banyak warga berharap layanan air bersih juga bisa menjangkau wilayah mereka. Namun, di tengah harapan itu, Pamjaya justru mengubah statusnya dari Perumda jadi Perseroda pada Desember 2025. Artinya, kini PAM membuka ruang bagi keterlibatan swasta dalam pendanaan. Pakar menilai, hal ini dapat memperburuk akses warga miskin terhadap air. Nah, ini tinggal nanti nih dilemanya adalah bagaimana Pamjaya bisa mengoptimalkan aspek sosialnya, yaitu adalah memperluas akses bagi masyarakat menengah ke bawah dan memperbaiki layanannya. Sementara tetap ada tuntutan gitu untuk mengembalikan dana pinjaman. Belum lagi warga ini mereka tuh akan membayar tarif yang hitungannya tarif subsidi lah, tarif rendah. Nah, jika si swasta itu semakin sering menyambung ke masyarakat menengah ke bawah, sementara mereka bayar tarifnya rendah, maka akan semakin banyak juga hutang Pamjaya. Ia juga menilai bahwa pengelolaan air seharusnya selalu berfokus pada prinsip kesetaraan. Kalau misalnya dilihatnya pemerintah tidak mampu untuk mengelola air, dan perlu bantuan pendanaan dari swasta, tapi coba dipikirkan mekanisme yang bisa memastikan bahwa pendanaan swasta itu tidak menjadi ancaman untuk penyediaan air yang berorientasi kepada keadilan dan keberlanjutan. Sebenarnya kuncinya di situ. Di sisi lain, Pamjaya menyatakan bahwa perubahan status tidak akan memengaruhi cakupan layanan maupun tarif mereka. Berbeda dengan kerjasama sebelumnya, kali ini PAM mengeklaim akan menyeimbangkan aspek sosial dan bisnis. Kalau kerjasama dengan private sector dalam konteks fully operatornya mereka, ya mereka berpikirnya nature-nya bisnis. Tapi kalau kami kan enggak. Ada sosial ekonomi, ada bisnis ekonomi. Cakupan kita sudah saat ini year to date sudah di angka 81,8%. Yang sebelumnya saya masuk itu 2022 pertama masuk, di pertengahan itu baru mencapai 60%. Jadi sudah nambah 20% lebih. Ini bukan pertama kalinya Pamjaya menggandeng swasta. Sejak 1998 hingga 2023, Pamjaya melibatkan swasta dalam pengelolaan bisnisnya. Namun selama itu,
cakupan layanan hanya meningkat 10%. Ketika Pamjaya kembali dikelola Pemprov DKI Jakarta pada 2023, akses justru meningkat. Oleh karena itu, pakar menilai perubahan status terbaru ini justru membawa risiko. Ketika akses belum merata, dampak krisis air paling banyak dirasakan oleh perempuan dari keluarga miskin. Di satu sisi gitu, wanita dia harus bertanggung jawab untuk penyediaan air, caring for the family, memastikan bahwa semua orang makan, minum, dan istirahat. Tapi di sisi lain, di ruang publiknya juga wanita yang harus berjuang untuk yaitu negosiasi buat mendapatkan akses air, terus pergi ngangkut air. Menurut pakar, perempuan juga lebih rentan terhadap krisis air karena kebutuhan sanitasi. Hal ini dirasakan Okti ketika ia belum punya sumur bor pada 2016 dan harus menyelang air dari tetangganya. Pernah pada saat melahirkan atau sedang datang bulan ya, itu pada saat itu air tidak ada kan, air habis, air tidak nyala. Jadi solusinya salah satu ya paling air galon saya pakai. Okti dan Nurwenda berharap rumahnya bisa segera teraliri air dari Pamjaya. Selain tarifnya yang lebih murah, mereka juga ingin mendapatkan akses air bersih yang layak. Mungkin dengan swasta dia mau berkorban bisa mengeluarkan biaya lebih besar untuk kita pemasangan ya boleh sih, kita juga mau. Pengen sih, kalau murah mah pengen. Buat anak saya aja sekolah, apalagi ini mau mondok yang satu. Yang ini tinggal setahun lagi kuliah. Buat yang lain lah Neng dimanfaatin, yang buat air itu kan lumayan, bisa nambah-nambah.